Selamat datang di Mata Anda. Pada kali ini kami akan membahas tentang pemanfaatan bioteknologi di Indonesia. Nah, sebelumnya, bioteknologi adalah teknik modern untuk mengubah bahan mentah melalui transformasi sehingga menjadi produk yang berguna. Dan juga bioteknologi ini banyak sekali manfaat, tapi di sisi lain juga ada kelemahan atau kerugian dari pemanfaatan bioteknologi ini. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang pemanfaatan bioteknologi di Indonesia. Nah, di sebelah kanan saya hadir yaitu Badan Ahli Bioteknologi Indonesia. Selamat malam Mbak Nesha dan Mbak Caca hadir bersama kami pada segmen kali ini. Terima kasih sudah hadir. Di kiri saya hadir juga selaku peneliti bioteknologi Mbak Mutiara dan juga Mbak Rifa. Assalamualaikum Mbak Rifa dan Mbak Mutiara. Baiklah, pada segmen kali ini dan malam hari ini kita akan membahas tentang pemanfaatan bioteknologi yang ada di Indonesia. Nah, sedikit menginformasikan bahwa teknologi atau bioteknologi yang ada di Indonesia ini itu memiliki faktor yang sangat banyak dan juga mulai dari manfaat dan juga ada kelemahan dari pemanfaatan bioteknologi ini sendiri. Dan juga bioteknologi ini adalah teknik modern untuk mengubah bahan mentah melalui transformasi biologi sehingga menjadi produk-produk yang berguna. Mengenai bioteknologi yang ada di Indonesia, kita beralih langsung ke Mbak Caca. Sebagai Badan Ahli Bioteknologi Indonesia, bagaimana pendapat Anda tentang mungkin pemanfaatan atau juga itu kelemahan dari bioteknologi? Baik, Mbak, terima kasih sebelumnya. Ada banyak sekali dampak positif bioteknologi yang dapat dimanfaatkan, Mbak. Salah satunya yaitu dapat meningkatkan nilai tambah pada bahan makanan. Contohnya yaitu seperti susu yang berubah menjadi yogurt dan juga juga. Nah, kalau dari sisi Mbak Caca sendiri itu mengungkapkan bahwasanya pemanfaatan dari bioteknologi di Indonesia sendiri. Nah, kalau untuk Mbak Mutiara sendiri, bagaimana tanggapan Anda tentang apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Caca tadi? Terima kasih Mbak Alia atas kesempatannya. Penerapan bioteknologi yang terdapat di Indonesia itu ada juga dampak negatifnya bagi manusia, seperti contohnya susu yang berubah menjadi yogurt, keju, dan mentega tadi. Ada kemungkinan produk yang asing dari tanaman transgenik seperti ginkrai dari Bacillus thuringiensis maupun Bacillus periccus itu dapat menimbulkan reaksi alergi pada tubuh manusia. Jadi tidak semua orang bisa memakai bioteknologi ini. Jadi ada perspektif yang berbeda ya antara Mbak Caca dan juga Mbak Mutiara tentang bioteknologi yang ada di Indonesia ini. Nah, kalau dari segi Mbak Caca ini sendiri mengungkapkan keuntungan yang didapatkan dari bioteknologi modern ini, sedangkan kalau Mbak Mutiara itu kelemahan dari bioteknologi ini sendiri. Baik, kita terhubung dengan narasumber kita juga, yaitu selaku Menteri Kesehatan Ikrimah Zastamesya. Baik, Mbak Ikrimah, apakah Anda mendengar perbincangan kami pada malam hari ini di studio? Ya Mbak Yaya, saya telah mendengar. Baik, terima kasih Mbak Yaya telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menanggapi masalah positif bioteknologi pada pengolahan makanan menjadi yogurt, keju, susu, dan lain sebagainya. Serta bagian hal tersebut dapat menyebabkan alergi. Apabila sudah mengetahui bahwasannya memiliki alergi, ya hindari saja untuk pengonsumsiannya agar tidak terjadi hal tersebut. Dan juga apabila ingin mencicipi atau dan lain sebagainya itu sedikit saja. Ya, baik, terima kasih. Baik, selanjutnya kita langsung saja ke Mbak Nisha. Bagaimana tanggapan Anda mengenai tadi sudah disampaikan oleh Mbak Caca dan juga Mbak Mutiara tentang pro dan kontra dari bioteknologi ini. Nah, bagaimana pendapat Anda? Baik, terima kasih Mbak Yaya. Selamat malam semuanya. Saya akan menanggapi tadi kan disebutkan tadi ada alergi. Ya. Namun Mbak, selain ada alergi, di bioteknologi itu juga memberikan dampak yang baik untuk kita, seperti kita tuh dapat memproduksi vitamin atau protein itu dalam ruang yang sempit dan juga secara cepat. Maka itu sangat efektif untuk manusia zaman sekarang. Nah, saya mau kembali ke Mbak Caca. Bagaimana tanggapan Anda? Tapi Mbak, menurut saya dengan adanya bioteknologi kita dapat mengatasi kesulitan untuk mendapatkan keturunan. Contohnya itu dengan adanya program pada bayi tabung, Mbak. Yes. Di sini saya sedikit menyangga argumen dari Mbak Caca. Adanya program bayi tabung itu kan baru, otomatis juga menggunakan teknologi yang mahal. Selain itu tidak menjamin 100% keberhasilan dari bayi tabung. Selanjutnya ini dapat menyebabkan
konflik pro kontra di kalangan masyarakat karena bayi tabung itu hanya mengambil sifat unggul dari gen. Menanggapi dari Mbak Caca dan juga Mbak Rifa mengenai bayi tabung. Nah, bayi tabung ini mungkin menjadi pro dan kontra di masyarakat Indonesia karena masih sangat tabu ya, dan juga untuk biaya yang masih sangat mahal yang belum tentu untuk mendapatkan keturunan yang pasti. Nah, mungkin segmen kita kali ini sudah berakhir. Jadi kesimpulan pada kali ini, bioteknologi itu memang memberikan banyak manfaat, tetapi di sisi lain juga memberikan sisi negatif dari pemanfaatan bioteknologi.